Polisi memeriksa selebritas Davina Karamoy dalam kasus penipuan agen perjalanan haji dan umroh Hanania Travel. Davina diperiksa sebagai saksi karena menerima endorse dari Travel Hanania. Sejumlah titik traffic light atau lampu lalu lintas di Surabaya, Jawa Timur tak berfungsi, terdampak pemadaman bergilir. Akibatnya arus lalu lintas terganggu dan diatur manual oleh polisi. Di tengah agenda Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang mengajak mahasiswa dalam kunjungan kerja, putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit justru menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo. Apa sebenarnya makna pertemuan ini di tengah dinamika politik nasional, termasuk masih adanya gelombang aksi demo mahasiswa? Kami akan bahas dalam dialognya di pagi hari ini. Timnas Swiss meraih kemenangan 4-1 atas Bosnia-Herzegovina pada lanjutan fase grup Piala Dunia 2026. Kemenangan ini membawa Swiss menguasai puncak klasemen grup B. Dalam sebulan terakhir, Bank Indonesia secara agresif menaikkan bunga acuan atau BI rate sebesar 1% poin ke 5,75%. Siapa target kenaikan BI rate ini? Investor asing demi stabilkan rupiah atau perbankan yang berarti cicilan masyarakat berpotensi naik? Kompas Bisnis akan mengulas dan bertanya kepada ekonom. Selamat pagi saudara, Sapa Indonesia Pagi kembali hadir hari ini Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Putri Oktaviani. Dan saya Brea Baratenaya. Sejumlah informasi penting dan juga menarik akan kami hadirkan untuk Anda di jelang akhir pekan ini. Termasuk ini Okta, saya bingung loh, kamu sebagai artis nggak dipanggil-panggil ini di Hanania Travel juga. Coy. Nggak dong, artis apa ya? Artisnya Kompas TV. Tapi memang lagi rame ya, Bremana dan juga saudara, ini beberapa selebritas atau selebgram gitu menjalani pemeriksaan terkait dengan salah satu travel haji dan umroh yang diduga melakukan, bisa dikatakan apa ya, penipuan atau penipuan, apa ya? Betul. Jadi banyak sekali yang kemudian sudah membayar, kemudian ternyata tidak bisa berangkat, dan ini katanya gitu ya, ini kan apa yang kemudian dibayarkan oleh, misalnya kamu nih bayar sekarang, itu ternyata buat ngebayarin jemaah yang sebelumnya. Oh ya, gitu. Nah ini kemarin ramai ya, dan juga sempat kemarin RDP dengan Komisi 3 DPR RI, begitu mereka yang menjadi korban dari travel tersebut, ini meminta ada solusikah begitu, terutama dari pemerintah, adakah bantuan begitu, misalnya dalam kasus hukum yang atau dalam kasus tersebut yang dihadapi, begitu harapannya adalah ada penggantian begitu, ataupun juga misalnya diberangkatkan, reschedule dan sebagainya, tapi tentu kita tunggu nanti seperti apa kelanjutannya, termasuk juga bagaimana tadi pemeriksaan terhadap sejumlah public figure yang mendapat endorse dalam tanda kutip ya. Nah, selain itu saudara, yang kami soroti juga hari ini terkait dengan pertemuan Didit Prabowo bersama dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di hari Kamis kemarin. Ini cukup membuat kita ini ya, kayak ini ada apa ini? Ada apa nih gitu? Apakah betul hanya mampir saja atau ada agenda tertentu gitu kan? Kalau Okta, menurut Anda gimana? Nggak tahu, karena 30 menit dan tertutup begitu. Nah itu kan yang jadi pertanyaan nih, ada apa nih gitu, di tengah lagi ramai juga ya Bremana dan juga saudara di situasi saat ini. Kita nanti akan bahas Okta ya di segmen dialog di pagi hari ini, tapi sebelum ke sana kita akan lihat dulu informasi pertama di pagi hari ini, di mana diduga akibat seorang anak bermain korek api di dalam kamar, 2 rumah di Palopo, Sulawesi Selatan habis terbakar. Kobaran api dengan cepat membesar setelah kasur di dalam kamar tersulut korek hingga merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Meski sempat terkendala akses jalan menuju lokasi, api dapat dipadamkan dalam waktu 2 jam setelah 5 mobil damkar dikerahkan ke lokasi.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan petugas masih melakukan penyelidikan penyebab pasti kebakaran. Ratusan kios di Pasar Dwi Kora atau Pasar Parluasan Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara hangus terbakar Kamis dini hari. Kebakaran ini menyebabkan ratusan pedagang kehilangan tempat usaha dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. Kebakaran terjadi sekitar pukul 4 pagi saat api dengan cepat melalap deretan kios berkonstruksi kayu di Pasar Bikora. Warga dan pedagang berupaya memadamkan api serta menyelamatkan barang dagangan. Sebanyak 10 unit mobil pemadam diterjunkan dari Pemko Pematang Siantar dan Pemkat Simalungun. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah menghanguskan sekitar 300 kios. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah dan polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kebakaran juga melanda sebuah apotek dan toko buah di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Api diduga berasal dari tabung gas yang bocor. Ya Allah, kejadian Temino, barusan selesai lewat. Kebakaran. Inilah detik-detik saat kobaran api melahap bangunan apotek dan toko buah di RT 10 Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Tim pemadam yang datang ke lokasi menyatakan banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api semakin cepat membesar dan sulit untuk dipadamkan. Api baru berhasil padam setelah 3 jam petugas berusaha memadamkan api. Kebakaran ini diduga berasal dari sebuah tabung LPG 3 kg yang bocor. Ya Allah, kejadian Temino, barusan selesai lewat. Kebakaran. Yang kebakaran pertama apotek Gian punya Pak Rudianto dan toko buah punya Pak Suwarto, orang kita Jawa. Api berasal dugaan dari personil kami yang turun, ada kebocoran dari tabung gas 3 kilo. Ke informasi lain, saudara, sebuah tongkang pengangkut batu bara rute Palembang Cilacap kandas di perairan selatan Pangandaran setelah mengalami kebocoran. Insiden ini menyebabkan batu bara tumpah ke laut dan diduga mencemari perairan. Tongkang Titan yang membawa sekitar 36 ton batu bara miring setelah air laut masuk akibat kerusakan pada lambung kanan. Sebagian muatan tumpah ke laut dan membuat air menghitam. Polisi dan TNI AL menjaga lokasi untuk mengamankan tongkang. Pihak kepolisian menyatakan tongkang sengaja dikandaskan demi keselamatan pelayaran. HNSI dan nelayan mengkhawatirkan dampak tumpahan batu bara terhadap ekosistem laut dan hasil tangkapan ikan. Hingga Rabu siang, tongkang masih berada di pesisir pantai Sukaresik, Pangandaran. Bahwa ini kapal tugboat Titan 33 yang membawa tongkang dari Palembang menuju ke Cilacap. Namun ada kendala kerusakan di tongkang. Kami sedang koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangandaran untuk melakukan uji lab, dan langkah-langkah kami yang sudah kita bawa mengamankan lokasi TKP, mengambil sampel air, dan mengambil barang bukti bongkahan batu baranya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sorotan lainnya, saudara, aksi tuntutan evaluasi pemerintah dalam perbaikan ekonomi berlangsung di Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat hingga Kamis malam. Dalam aksi ini, massa meminta pemerintah mencabut Undang-Undang TNI dan Polri serta mengembalikan supremasi sipil sepenuhnya. Mereka juga meminta pemerintah diantaranya menghentikan program MBG
Koperasi Desa Merah Putih dan mengusut dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional dan mendorong pemerintah meningkatkan nilai tukar rupiah. Kami gerakan mahasiswa demokrasi, sekarang keadilan dan sekarang kepercayaan publik. Tuntutan kolektif yang kemudian kita suarakan itu terkait pencabutan undang-undang TNI dan Polri dan juga kembalikan supremasi sivil sepenuhnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami dari kawan-kawan PMI dan GMKI Jakarta sepakat untuk mendesak pemerintah menstop beberapa program yang tidak menjawab akar permasalahan di rakyat. Salah satunya adalah program MBG, KDMP, dan terakhir sekolah rakyat. Sorotan berikutnya, saudara, aksi demo mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat di Samarinda sempat diwarnai aksi saling dorong dengan polisi. Kericuan terjadi saat mahasiswa mencoba menutup jembatan Mahakam Kamis sore. Mahasiswa meminta 5 tuntutan, salah satunya evaluasi perbaikan ekonomi terhadap program MBG dan menghentikan Koperasi Desa Merah Putih. Mereka juga mengkritik kenaikan BBM yang memicu bahan pokok naik serta keterlibatan militerisme di ruang sipil. Aksi demonstrasi mahasiswa Bandung Raya di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat berakhir dengan tertib dan kondusif pada Kamis malam. Aksi ini menjadi kali keempat demonstrasi mahasiswa di depan gedung DPRD digelar untuk menyuarakan aspirasi terhadap pemerintah. Mahasiswa membubarkan diri dengan kondusif sambil melakukan tabur bunga pada keranda. Polda Jawa Barat mengamankan 29 orang selama aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak 11 Juni lalu. Di antaranya ada 6 orang yang dilakukan penindakan hukum lebih lanjut karena terbukti membawa barang berbahaya selama aksi unjuk rasa. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rohmawan. Namun dari aksi demo dari tanggal 11, 15, 17 dan juga hari tanggal 18, kami juga mau merilis bahwa ada beberapa yang kita amankan. Rekan-rekan sekalian, kita telah membentuk suatu unit, yaitu unit preemptif ya, reserse strike ya, di mana kita antisipasi sebelum mereka beraksi. Ini kita lakukan sebagai bentuk pengamanan daripada betul-betul dari mahasiswa yang menyampaikan aspirasi, tetapi dikotori oleh beberapa oknum. Dan kita sampaikan bahwa sampai saat ini kita telah merilis ada 29 pengunjuk rasa yang sudah kita amankan. Selebritas Davina Karamoy diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus penipuan agen perjalanan haji dan umroh Hanania Travel. Davina diperiksa sebagai saksi karena menerima endorse dari Travel Hanania. Diperiksa polisi selama 6 jam, Davina Karamoy turut mengembalikan uang 20 juta rupiah. Uang ini merupakan uang saku umroh dari Travel Hanania Group sebagai bentuk kerjasama. Davina mengaku di-endorse umroh oleh Travel Hanania pada tahun 2024. Kemudian di tahun 2025, Davina kembali berangkat umroh melalui Travel Hanania dengan biaya pribadi. Selama 2 kali perjalanan umroh ini, Davina mengaku mendapat uang saku 20 juta rupiah dari Hanania Travel. Sama seperti yang lain, dan memang saya mendapat uang saku dan untuk sudah dikembalikan juga uang saku. Kita ada 2 kali keberangkatan, yaitu di tahun 2024 September dengan Agustus 2025. Kejadiannya adalah memang kita dihubungi oleh pihak Hanania. Itulah yang kita bayar, memang kita dibayar, yaitu diberi uang saku, bukan dibayar uang ini, yaitu 10 juta per keberangkatan. Tapi tadi dengan kesadaran penuh sudah kembalikan uang saku. Bergeser ke Jawa Timur, saudara, sejumlah titik traffic light atau lampu lalu lintas di Surabaya tidak berfungsi terdampak pemadaman bergilir.
Akibatnya arus lalu lintas terganggu dan diatur manual oleh polisi. Seperti di kawasan Wonokromo ini misalnya, sejumlah personil Polrestabes dan Dishub Surabaya menutup salah satu ruas dan mengatur arus kendaraan yang melintas. Ini dilakukan guna meminimalisasi kemacetan di kawasan tersebut. Petugas mengerahkan genset agar pasokan listrik untuk lampu lalu lintas kembali normal. Sebelumnya sejumlah wilayah di Jawa Timur terkena pemadaman bergilir, salah satunya di Surabaya. Satu jaman. Jadi ini masih diupayakan petugas dari SITS ke sini bawa genset untuk menyalakan traffic ini sementara. Ada 10 titik Pak tersebar di kota Surabaya. Itu penyebabnya kenapa Pak? Penyebabnya di gangguan listrik PLN Pak, pemadaman bergilir. Oh, pemadaman bergilir ya. Terus untuk mengantisipasi kemacetan akibat lampu traffic light ini padam, seperti apa Pak? Antisipasinya kami menggunakan genset untuk sementara karena PLN-nya yang padam, sehingga kita tidak tahu kapan menyala kembali. Pemadaman listrik juga terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Warga yang terdampak mengaku nyaris melumpuhkan aktivitas. Bahkan beberapa pelaku UMKM menyebut mengalami kerugian lantaran pembeli berkurang. Warga berharap PLN segera memperbaiki kinerja jaringan listrik dan selalu menginformasikan jika akan melakukan pemadaman bergilir. Ya sangat membantu. Apalagi kadang sering padamnya nggak tahu. Kadang pas sore, kadang mesti pas maghrib, kebanyakan. Belum ada informasi gitu. Nggak ada informasi. Pas orang mau sholat maghrib, nanti jam 7, jam 8 nanti nyala. Ya sangat dia nggak bisa berjalan Pak. Inisiatifnya ya pakai lampu cas. Ya, untuk warga sih sangat ini ya merasa gimana dengan keadaan kalau pas yang para pedagang kayak gitu Pak, ya, merasakan yang kurang nyaman saja sih. Kadang matinya agak lama sih. Dampak kenaikan harga BBM non-subsidi terus meluas. Harga daging sapi dan kambing ikut melonjak di Pasar Pagi Kota Tegal menjadi Rp160.000 per kilogram. Informasinya usai jeda, saudara. Badan Gizi Nasional menghentikan sementara distribusi makanan bergizi gratis selama libur sekolah. Langkah ini sekaligus momentum untuk optimalisasi tata kelola MBG. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan, pendistribusian makan bergizi gratis selama libur sekolah akan dihentikan sementara. Langkah ini dilakukan untuk efisiensi anggaran sekaligus sebagai momentum untuk optimalisasi tata kelola MBG. Ia menyebut seluruh SPPG yang tidak beroperasi selama masa penghentian distribusi MBG tidak akan menerima insentif operasional. Kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud tadi untuk standarisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya. Mungkin seperti yang Ibu dan Bapak juga tahu, saya sudah sampaikan pada saat doorstop lalu ya, kami BGN ingin melakukan tata kelola kembali, penataan kembali sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini. Dan tidak didistribusikannya MBG, maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif. Nah, itu yang garis bawah yang penting ya. Kejaksaan Agung menetapkan Glory Harimasi-Hombing sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola makan bergizi gratis. Dengan demikian jumlah tersangka perkara dugaan korupsi MBG bertambah menjadi 6 orang. Glory Harimasi-Hombing adalah Ketua Yayasan Indonesia Food Security yang merupakan mitra Badan Gizi Nasional dalam membuka dapur MBG. Glory ditetapkan sebagai tersangka karena bekerja sama dengan ex-kepala BGN dan Hindayana menjual dapur SPPG di sejumlah titik pada calon mitra MBG. Dari penjualan dapur SPPG ini, Glory menyerahkan sejumlah uang dalam mata uang asing kepada Dadan Hindayana.
Maka tim penyidik menetapkan saudara GHS selaku pihak swasta sebagai tersangka. Bahwa saudara DH secara melawan hukum memberikan akses kepada saudara GHS untuk memperoleh titik dapur SPBG kepada yayasan yang dimiliki oleh saudara GHS. Selanjutnya, setelah yayasan saudara GHS memiliki titik dapur, yayasan tersebut menjual titik dapur SPBG kepada pihak-pihak yang berkeinginan untuk mendirikan dapur di daerah lokasi titik dapur tersebut. Setelah melakukan pengaturan titik-titik SPBG tersebut, saudara GHS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang, baik mata uang asing maupun mata uang rupiah kepada saudara DH yang diberikan secara tunai dan bersumber dari mitra-mitra MBG yang meminta bantuan kepada saudara GHS agar menjadi mitra MBG. Kejaksaan Agung menyegel ribuan motor listrik hasil pengadaan Badan Gizi Nasional di sejumlah wilayah. Penyegelan dilakukan untuk pendataan dan keberadaannya tetap dalam pantauan petugas. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi menyebut hingga saat ini sekitar 17.600 motor listrik BGN telah disegel. Ribuan motor tersebut disegel di 2 wilayah, yakni Bogor dan Cikarang. Penyegelan dilakukan untuk pendataan dan keberadaannya tetap dalam pantauan petugas. Jadi kami lakukan penyegelan ini adalah untuk mendata sepeda motor itu dan untuk mengamankan sepeda motor itu atau mengamankan pergerakan sepeda motor itu nantinya akan kemana ya, karena sepeda motor itu belum sampai di titik yang disampaikan oleh BGN ya, ini masih di gudang-gudang milik penyedia. Kurang lebih 17.600 masih berjalan sampai hari ini, belum selesai. Ada beberapa titik. Lokasinya yang udah di mana aja, Pak? Gimana? Yang sudah disegel di mana aja? Yang sudah disegel di daerah Sentul, Cikarang, baru itu lah, Sentul dan Cikarang. Informasi lainnya, saudara, dampak kenaikan harga BBM non-subsidi terus meluas. Pedagang daging sapi dan kambing di Kota Tegal, Jawa Tengah mengeluh karena harga jual naik tajam dan pembeli kian sepi. Setelah daging ayam dan telur, kini harga daging sapi dan kambing ikut melonjak. Di Pasar Pagi Kota Tegal, harga daging sapi naik menjadi Rp160.000 per kilogram dari sebelumnya Rp140.000. Sementara daging kambing mencapai Rp170.000 per kilogram dari Rp155.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan ini dipicu biaya distribusi yang ikut naik akibat harga BBM. Ditambah daya beli masyarakat menurun, lapak pun kini sepi pembeli. Akibatnya, omset pedagang merosot hingga 50%. Dampaknya benar-benar turun ya Pak, karena satu harga BBM naik, kedua memang di bulan Juli ini kan untuk pembayaran anak-anak sekolah, untuk pendaftaran, untuk pembelian buku itu kan banyak banget ya Pak. Akhirnya pembeliannya benar-benar menurun karena harga daging pun nggak bisa turun sama sekali dari Lebaran Haji sampai dengan sekarang. Omset menurun Pak ya? Benar-benar menurun 50% dari yang hari-hari biasanya. Imbas melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga bahan bangunan di Sragen, Jawa Tengah naik sekitar 30%. Pengusaha toko material juga mengaku omset penjualan mereka menurun drastis hingga 40%. Sejak beberapa hari terakhir imbas harga rupiah yang sempat melemah, harga bahan bangunan di Desa Bener, Sragen, Jawa Tengah terkena imbasnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada harga cat tembok, naik Rp40.000 hingga Rp50.000. Yang sebelumnya dari harga Rp140.000 kini menjadi Rp190.000 per galon. Tidak hanya itu, kenaikan serupa juga terjadi pada pipa paralon hingga thinner. Sedangkan untuk harga semen dan besi naik sekitar Rp4.000. Pengusaha toko mengaku omset penjualan menurun signifikan sekitar 40% karena konsumen enggan membeli bahan bangunan saat dolar naik dan menunggu hingga harga jual kembali stabil. Saat ini semua item dari bahan plastik atau besi semua kenaikan ya cukup signifikan ya. Perkiraan sekitar 30% adalah. Pembeli saat ini hampir turun sekitar
ya 40% lah kemungkinan ya, karena Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia menjalin kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang. Penandatanganan kerjasama dilakukan di Aula Santo Thomas Aquino, Universitas Widya Karya Malang, Senin 15 Juni 2026 siang. Kerjasama dilakukan oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Andi Akram bersama Dekan Fakultas Hukum Unika Widya Karya, Diah Imaningrum Susanti. Andi Akram menjelaskan, kolaborasi ini merupakan wujud pelaksanaan fungsi Mahkamah Agung dalam merumuskan kebijakan, penyusunan rekomendasi, serta evaluasi strategi di bidang hukum. Menurutnya, kerjasama ini sangat ideal melibatkan sivitas akademika guna mendukung tugas dan fungsi lembaga peradilan tertinggi tersebut. Misalnya dalam penelitian, membuat analisis kebijakan itu kita rekrut tenaga dosen yang ada di sini yang sejalan dengan penelitian yang kita laksanakan, apakah itu sebagai narasumber atau sebagai peserta dalam FGD yang kita lakukan. Tentunya kami butuh bantuan daripada teman-teman akademisi. Nah, kalau hanya teman-teman dari lingkungan Mahkamah Agung saja yang membuat itu, ya kami khawatir kalau itu dianggap tidak objektif, terlalu subjektif kalau itu dilakukan oleh teman-teman internal. Sementara itu, Diah Imaningrum Susanti, Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang mengatakan pihaknya menyambut baik kegiatan yang digelar bersama Mahkamah Agung ini. Menurutnya, kerjasama antara kedua belah pihak ini akan berjalan baik dan saling menguatkan untuk dapat mencapai tujuan dari masing-masing lembaga. PKS ini merupakan kelanjutan dari PKS yang pernah kami tandatangani pada tahun 2021. Dan PKS yang tahun ini itu ada berbagai macam butir, ya, antara lain penyelenggaraan RPL atau revisi pembelajaran lanjut, di mana nanti ada pegawai-pegawai MA yang belum sarjana itu bisa kuliah melalui program RPA, Fakultas Hukum, kemudian ada magang, ada mengadakan FGD atau Focus Group Discussion. Dipilihnya Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang menurut Andi Akram karena universitas ini merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di Kota Malang dan memiliki kapabilitas yang baik untuk menjadi mitra dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga. Bayu Wardana, Kompas TV, Malang, Jawa Timur. 1, 2, 3. Di tengah agenda Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang mengajak mahasiswa dalam kunjungan kerja, putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit, justru menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo. Apa sebenarnya makna pertemuan ini di tengah dinamika politik nasional, termasuk masih adanya gelombang aksi demo mahasiswa? Kita akan bahas usai jeda berikut. Putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hedi Prasetyo atau biasa dipanggil Didit, menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan Didit dengan Jokowi berlangsung sekitar 40 menit. Namun Didit maupun Jokowi tidak memberikan keterangan usai pertemuan. Diketahui Didit adalah sosok yang kerap bertemu dengan Jokowi, termasuk saat hari raya Lebaran lalu, di mana ia mewakili ayahnya untuk bersilaturahmi dengan Jokowi. Partai Solidaritas Indonesia merespon pertemuan Didit Prabowo dengan Jokowi di Solo. PSI menyebut pertemuan itu sebagai bentuk silaturahmi dan persahabatan. Ketua Bidang Politik DPP PSI, Bestari Barus bilang, Didit menyempatkan diri bertemu Jokowi atas dasar ada pergaulan kepada yang lebih tua. Selain itu, sikap Didit juga menunjukkan persahabatan yang hangat antara ayahnya dengan Jokowi. Rangka kegiatan Muharaman ada di keraton, salah satu keraton gitu ya, atau bahkan mungkin dua.
dan menyempatkan diri untuk mampir gitu sowan ke Pak Jokowi, kami kepada yang lebih tua, dan tentu didasari oleh bahwa Mas Didit ini paham betul bahwa persahabatan antara ayahanda beliau Pak Prabowo Subianto, presiden kita, dengan Pak Jokowi, presiden ke-7, itu adalah persahabatan yang tulus dan yang baik. Di sisi lain, putra Jokowi yang juga wakil presiden RI, Gibran Rakabuming, mengunjungi 2 sekolah yang berada di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Namun ada yang berbeda. Gibran mengajak sejumlah mahasiswa untuk melihat langsung urgensi makan bergizi gratis yang berbeda antar kawasan perkotaan dan wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar. Mahasiswa yang diajak ikut terbang bersama Gibran dari Jakarta. Menurut Gibran, desakan agar MBG di-stop dalam demonstrasi perlu dipikirkan ulang, karena program ini berguna bagi masyarakat dan harusnya tetap dilanjutkan terutama di wilayah 3T. Tadi sudah saya sampaikan kepada para guru, orang tua murid, bahwa MBG ini sangat dinanti, sangat bermanfaat, terutama di area 3T. Jadi sekali lagi teman-teman media, ke depan akan terus kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan yang namanya praktek-praktek korupsi agar tidak terjadi lagi. Giat Gibran bersama mahasiswa dan pertemuan Jokowi dengan putra Presiden Prabowo terjadi di tengah maraknya aksi unjuk rasa di sejumlah daerah, menuntut perbaikan ekonomi. Namun menurut analis politik Unair, Erlangga pribadi, pertemuan itu tidak akan ada artinya jika pemerintah tidak merespon tuntutan yang disampaikan dalam aksi mahasiswa. Kalau persoalan ini, saya pikir bahwa pemerintah itu masih belum paham, salah alamat merespon isu yang sedang muncul sekarang. Apa itu? Sebetulnya yang menjadi persoalan itu adalah bagaimana pemerintah dengan cermat dan mengevaluasi diri melakukan koreksi terhadap apa yang telah dilakukan dan mendapatkan respon yang tidak baik oleh pasar ataupun oleh publik. Jadi ini bukan soal konsesi atau kemudian komunikasi antar elit. Di mana kemudian problem-problem bagaimana pemerintah dengan sigap seharusnya merespon dan melakukan introspeksi terhadap kebijakan, direspon dengan komunikasi antar elit. Ini nggak ketemunya di situ. Saat Gibran mengajak mahasiswa kunjungan kerja dan putra Prabowo bertemu Jokowi dinilai tidak menjawab persoalan yang ada akhir-akhir ini yang disampaikan mahasiswa dalam aksi demo soal perbaikan ekonomi. Tim Liputan, Kompas TV. Dua peristiwa politik terjadi di hari yang sama saat Wapres Gibran mengajak mahasiswa kunjungan kerja. Di tempat lain, ayahnya, Joko Widodo, bertemu dengan putra Presiden Prabowo. Apa makna peristiwa ini? Kita ulas bersama dengan Sekjen DPP Projo, Freddy Damanik, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi, Bang Freddy. Prof. Burhan. Selamat pagi. Pagi, Bram. Ya, Bang Freddy, ini kita cermati di hari Kamis kemarin gitu ya, Mas Didit ke rumahnya Pak Joko Widodo di Solo. Ini kalau menurut Projo sendiri melihatnya, ini beneran cuma silaturahmi, mampir sebentar, atau ada pesan-pesan politik tertentu yang ingin disampaikan oleh Mas Didit? Ya. Terima kasih. Kita tentu tidak bisa menafikan bahwa Pak Jokowi memang hari ini masih beredar di pusaran politik Indonesia, dan Mas Didit merupakan putra Presiden Republik Indonesia. Jadi kami melihat ini memang menunjukkan bahwa hubungan personal dan komunikasi antara lingkungan Presiden Prabowo dan Pak Jokowi tetap terjaga dengan baik. Itu yang utama. Ini menjadi sinyal positif tentunya bagi stabilitas pemerintahan dan konsolidasi nasional. Kemudian Mas Didit ini kan bukan pejabat publik ya, bukan pengurus partai. Karena itu kami melihat juga kehadirannya lebih dibaca sebagai simbol persahabatan, penghormatan, yang tadi juga jembatan komunikasi dibanding agenda politik formal. Dan seperti saya katakan tadi ya, kita tidak bisa menutup mata menafikan bahwa walaupun Pak Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden, beliau masih menjadi salah satu tokoh nasional yang memiliki pengaruh sosial
dan politik yang besar. Jadi banyak selain masyarakat, tokoh-tokoh kalangan datang bersilaturahmi dengan berdiskusi dengan beliau. Tapi sekali lagi yang paling penting adalah di tengah upaya sebagian pihak yang membangun narasi berusaha membenturkan jarak antara Pak Jokowi dan Presiden Prabowo, tentu pertemuan ini memperlihatkan bahwa komunikasi antar lingkaran kedua tokoh ini berjalan dengan baik. Itu mungkin sementara pengantar dari saya yang kami bisa lihat dari pertemuan kedua tokoh ini, Mas. Oke, baik. Kalau dari Prof. Burhanuddin seperti apa, Prof? Anda melihatnya pesan-pesan apa yang kemudian disampaikan kedua pihak? Misalnya Mas Didit bilang apa, Pak Jokowi kira-kira bilang apa, dan makna di balik ini semua apa sebenarnya? Saya sendiri tidak tahu ya apa yang dibicarakan oleh kedua tokoh di Solo, tetapi yang saya baca dari dua peristiwa yang nyaris bersamaan adalah, pertama, Mas Gibran sebagai Wapres yang untuk sekian lama sepertinya tidak muncul ke permukaan, tiba-tiba cukup aktif menerima mahasiswa yang demonstrasi, mengajak pimpinan mahasiswa, sebagian diantaranya untuk kunjungan kerja sambil melihat dapur MBG di Papua, dan saat yang bersamaan pula kehadiran Mas Didit ke rumah Pak Jokowi itu sebagai bentuk upaya untuk menyatukan frekuensi di antara elit terutama Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, karena sebelumnya muncul kabar bahwa hubungan keduanya sedang tidak mesra, tetapi di saat situasi seperti sekarang di mana pemerintah menghadapi banyak tantangan, bukan hanya secara geopolitik tapi juga secara domestik, dengan makin banyaknya demonstrasi mahasiswa, tuntutan di sana-sini, sepertinya ada usaha untuk mengkonsolidasi kembali hubungan kedua tokoh ini untuk menghadapi tantangan secara bersamaan. Jadi saya sendiri tidak melihat Mas Didit semata-mata sebagai putra Pak Prabowo, bahwa beliau bukan tokoh politisi, iya, tapi kehadirannya secara simbolik jelas punya pesan dari bapaknya. Dan pesan itu sepertinya saya tangkap upaya untuk kembali mengkonsolidasi dua kekuatan, terutama di saat popularitas pemerintah sedang menghadapi banyak tekanan. Itu bacaan saya. Nah, kalau dari Bang Freddy sendiri, betulkah memang ada kaitannya gitu antara pertemuan Mas Didit dengan Pak Jokowi di tengah kondisi politik nasional yang sekarang sedang mungkin banyak demo, banyak mungkin kritik yang diutarakan ke pemerintah? Iya, seperti saya sampaikan tadi, saya sepakat dengan Mas Burhan bahwa memang kami juga melihat di sini politik, ya bisa saya katakan politik tingkat tinggi ya. Kalau biasanya disampaikan misalnya, jadi ada perbedaan antara pesan kenegaraan dan pesan personal antara pemimpin. Jadi ini bukan bersifat formal, justru yang biasanya itu kan kalau formal disampaikan melalui menteri, sekretaris kabinet, utusan khusus atau pejabat negara lainnya. Justru di sini pesannya bersifat personal karena Mas Didit yang datang, penuh kepercayaan ya, menyangkut hubungan antar individu kedua tokoh ini, maka beliau mengutus Mas Didit, Presiden Prabowo mengutus Mas Didit. Ini jadi justru kita melihatnya harus lebih hangat dan tidak birokratis ya. Dalam konteks ini Mas Didit itu bukan bertindak, sekali lagi bukan sebagai pejabat negara, melainkan sebagai representasi hubungan personal yang lebih cair. Kalau dikaitkan dengan situasi per hari ini, situasi politik gonjang-ganjing yang seperti Mas Burhan katakan tadi, jadi konteksnya memang Republik ini butuh konsolidasi. Ya, sebagai tokoh politik yang saya katakan tadi, Pak Jokowi masih memiliki pengaruh politik. Saya rasa ini sangat penting, ya, sangat penting bahwa apapun ceritanya, ya, Pak Jokowi masih mempunyai pendukung yang sangat besar. Dan ini Presiden Prabowo perlu memberikan citra bahwa memang hubungan baik kedua tokoh ini masih sangat terjalin dengan baik. Oleh karena itu ini sangat penting menjawab, bukan berarti ini menjawab persoalan utama dari tuntutan-tuntutan teman-teman mahasiswa, tetapi ini bisa menunjukkan kepada masyarakat
bahwa setidaknya kepada pendukung Pak Jokowi bahwa hubungan kedua tokoh ini masih sangat baik dan itu sangat penting untuk konsolidasi dan persatuan nasional tentunya dengan berpengaruh dengan situasi politik per hari ini. Demikian. Baik, kalau kita soroti kembali Prof. Burhan soal Mas Didit yang memang bukan seorang politisi gitu ya, dan pertemuan dengan Pak Jokowi juga bukan dalam konteks yang formal. Kemudian seberapa besar ini bisa berpengaruh misalnya ke tingkat kepercayaan ke masyarakat, ke pemerintah misalnya di tengah kondisi seperti ini? Ya, saya tadi mengatakan ya, Brad, bahwa Mas Didit ke Solo dalam rangka satu suro itu kan hanya cover ya. Pasti ada pembicaraan yang lebih penting dari sekedar satu muharaman. Tetapi yang paling utama sebenarnya, apakah mampu atau tidak upaya untuk merajut ya kembali dua kekuatan yang berhasil mengantarkan Pak Prabowo sebagai pemenang cukup besar dalam Pilpres 2024 itu bukan diselesaikan secara simbolik, tetapi secara substantif. Jadi pertemuan Mas Didit dengan Pak Jokowi itu baru tataran simbolik. Secara substantif adalah apakah pertemuan tersebut itu bisa menggerakkan pemerintah untuk lebih responsif terhadap tuntutan mahasiswa. Nah, di sini tuh jauh lebih berat dari sekedar mengadakan pertemuan, karena membutuhkan elemen teknokratik, membutuhkan kesadaran dari pemerintahan Pak Prabowo bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi atau tujuan awal, terutama misalnya MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, kemudian remilitarisasi ya di banyak bidang, itu kan kelihatan sekali. Dan menurut saya perlu ada upaya koreksi, terutama misalnya poin-poin yang memicu demonstrasi mahasiswa begitu masif dalam beberapa hari terakhir. Nah, salah satu diantaranya adalah soal MBG. Nah, di situ perlu ada pengakuan dari pemerintah bahwa ada something wrong. Dan itu bisa terlihat misalnya dalam soal penangkapan mantan pimpinan BKN. Itu menunjukkan ada aroma tidak sedap dalam kasus pelaksanaan MBG. Yang kedua, tata kelolanya harus dibenahi secara total. Bahwa sekarang sudah ada moratorium untuk pendirian SPBG, kemudian sudah ada upaya untuk koreksi dalam, iya. Tetapi menurut saya di tengah tekanan fiskal yang cukup kuat, mungkin pemerintah perlu segera untuk melakukan audit total, termasuk ya memberikan MBG hanya pada wilayah yang betul-betul memerlukan, yang lebih targeted, bukan universal. Nah, di situ hal-hal semacam ini tuh nggak bisa diselesaikan dengan pertemuan-pertemuan 4 mata, 6 mata, 8 mata, Bram. Ini perlu kesadaran dari pemerintah melihat bahwa situasi ekonomi yang tidak pasti di tengah peningkatan harga-harga sembako dan seterusnya itu pemerintah melakukan koreksi dan menekan spending yang tidak perlu gitu. Nah, ini menurut saya PR berikutnya setelah pertemuan secara simbolik, dan Mas Gibran juga udah mulai aktif ya. Kan nggak mungkin kan Mas Gibran menerima mahasiswa tanpa seizin Pak Prabowo, pasti ada izin. Tetapi lagi-lagi pertemuan Mas Gibran dengan mahasiswa, pertemuan Pak Jokowi dengan Mas Didit itu simbolik. Yang ditunggu oleh masyarakat bukan simbolik, tetapi solusi teknokratik. Oke, yang dibutuhkan masyarakat tidak hanya pertemuan-pertemuan gitu, tapi juga koreksi secara nyata gitu ya terkait dengan banyak tuntutan mahasiswa maupun masyarakat beberapa hari belakangan. Saya ke Bang Freddy kembali. Bang Freddy, selain mungkin orang banyak mengaitkan antara ini dengan kondisi politik nasional kita, misalnya soal kondisi ekonomi kita, tapi juga ada yang kemudian menilai bahwa apa yang dilakukan Mas Didit kali ini itu juga ada kaitannya mungkin dengan menurunkan tensi gitu, karena PSI sudah mau mulai safari politik di akhir Juni ini. Mungkin pertama kalinya ini Pak Jokowi mau ke Lampung. Apakah Anda juga melihatnya seperti hal yang sama? Kalau saya tidak melihat itu ya. Jadi kunjungan Pak Jokowi ke daerah ini tidak perlu sekali lagi dilihat secara aneh, dilihat secara berlebihan, karena itu hanya turun menyapa masyarakat saja. Tidak ada, sekali lagi, kunjungan Pak Jokowi ini tidak akan membangun oposisi dan tidak akan mengambil peran pemerintah. Ya, hanya beliau itu tetap menjaga hubungan emosional
kedekatan dengan masyarakat yang selama ini ya baik dia selama menjadi presiden dan sebelum menjadi presiden beliau sudah lakukan. Jadi tidak ada ke situ ya. Saya sepakat dengan yang dikatakan Mas Burhan, ini hanya simbol. Oke. Kedua tokoh ini banyak mempunyai pendukung. Pak Jokowi banyak pendukungnya, merupakan elit nasional yang masih sangat berpengaruh. Jadi di tataran saya yakin ini bisa meredam, ya, bisa meredam situasi politik nasional. Tapi itu sekali lagi hanya simbolik karena memang yang utamanya memang bagaimana pemerintah menjawab persoalan ini. Kami dengan Pak Jokowi beberapa kali jujur mendiskusikan juga, ya. Misalnya tentang MBG, tetapi alhamdulillah ya puji Tuhan per hari ini kita lihat pemerintah ya sudah menjawab, setidaknya sudah mulai mendengar ya, khususnya misalnya tentang MBG. Pak Jokowi dulu berdiskusi dengan kami, memang harusnya itu prioritasnya di 3T ya, anggaran yang paling berapa 30-50 triliun itu selesai untuk itu, kan begitu ya. Dan hari ini itu sudah dilakukan ya. Mas Gibran juga sudah mengatakan itu ya, sudah dihentikan sementara. Jadi kita tidak bisa menutup mata bahwa perbaikan-perbaikan sudah dilakukan dan tuntutan-tuntutan teman-teman mahasiswa itu ya sebagian juga sudah didengarkan dan diperbaiki oleh pemerintah. Demikian, Mas. Oke, baik. Kalau menurut Prof. Burhan seperti apa, Prof? Apakah mungkin ada kaitannya dengan mungkin meredam, jangan sampai ada tensi politik yang tinggi antara Pak Prabowo dengan misalnya PSI dan juga Pak Jokowi pertemuan ini? Ya, it takes two to tango. Jadi tentu Pak Prabowo punya keinginan untuk merajut kembali hubungan dengan Pak Jokowi yang kita tahu masih cukup kuat, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, di saat banyak tekanan terhadap pemerintahan Pak Prabowo dari sisi popularitas ya. Tapi di sisi lain Pak Jokowi tentu juga ingin mendapatkan insentif ya dari pertemuan tersebut ya. Termasuk juga Mas Gibran. Kita membaca Pak Jokowi dengan Mas Gibran dalam satu tarikan nafas ya. Jadi bayangkan Mas Gibran ketemu dengan para tokoh mahasiswa di saat ribuan mahasiswa turun, itu kan satu tindakan yang tidak populer sebenarnya. Ya. Tetapi Mas Gibran melakukan itu. Nah, itu artinya ada sisi lain yang kira-kira ingin disampaikan oleh Pak Jokowi maupun Mas Gibran, bahwa Pak Jokowi atau Mas Gibran berani untuk mengambil tindakan yang tidak populer di saat pemerintah menghadapi banyak demonstrasi. Nah, tentu ada tanda kutip ya keinginan juga agar misalnya Pak Prabowo atau elit-elit Gerindra itu bisa mengerti jika misalnya ya Pak Jokowi turun gunung untuk membantu PSI. Jadi kan ada itu tenggo tadi. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi turun untuk membantu tanda kutip pemerintah di saat isu-isu terkait dengan MBG, terkait dengan kenaikan harga-harga, saat yang bersamaan kan kira-kira kalau misalnya Pak Jokowi turun gunung melakukan safari politik yang kemudian dibaca untuk menguntungkan PSI, jangan sampai dianggap sebagai sebuah ancaman buat Gerindra. Itu kan kira-kira bahasa politik kan nggak mungkin dikatakan secara verbal ya. Bahasa politik itu itu kadang-kadang dibahasakan dengan bahasa-bahasa tersirat gitu, tanpa harus dikatakan, tetapi ada semacam kesepakatan diam-diam. Oke, saya bantu A, tetapi mereka juga harus membantu B. Nah, ini yang menurut saya sedang dijalankan ya. Dan jangan lupa ini menguntungkan dua-duanya pada dasarnya ya. Tetapi buat rakyat, ya tunggu dulu. Itu kan hanya bahasa elit. Yang tadi saya bilang adalah rakyat menunggu antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini setelah pertemuan, setelah hubungan merajut kembali hubungan keduanya menjadi lebih mesra. Pertanyaannya dampaknya buat rakyat apa? Apakah misalnya harga-harga turun setelah keduanya makin runtang-rantung ke sana kemari? Apakah misalnya ketika Pak Jokowi melakukan safari politik, MBG tata kelolanya lebih baik misalnya? Apakah ketika pertemuan dengan Mas Didit, masukan-masukan yang tadi Mas Freddy sebut ya sebaiknya hanya
untuk 3T dengan anggaran 30 sampai 50 triliun saja misalnya, itu didengar oleh Pak Prabowo atau tidak? Nah ini kan menurut saya lebih substantif ya, ketimbang misalnya runtang-lantung di tataran elit gitu. Nah yang kedua ini lebih kompleks. Dan kalau misalnya ternyata tidak punya efek buat publik terkait dengan banyak hal, terutama yang paling kelihatan adalah sisi ekonominya. Ini tantangan utama Pak Prabowo di sisi ekonomi nih, Bro. Itu ternyata nggak ada efeknya pertemuan antara Mas Didit dengan Pak Jokowi. Ya menurut saya jangan salahkan publik kalau kemudian mereka menganggap pertemuan di atas itu hanya sekedar drama saja untuk membicarakan kepentingan kelompok masing-masing. Oke, kalau bicara soal efek mungkin misalnya yang ketemu adalah Pak Jokowi dan juga Mas Didit gitu, apakah perlu nih Bang Freddy yang ketemu adalah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo langsung, atau untuk efeknya lebihnya misalnya ketika Pak Jokowi turun ke daerah gitu, banyak kemudian yang mungkin bisa diberikan masukan ataupun misalnya dikoreksi dari apa kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada di daerah, misalnya soal MBG ataupun Kopdes Merah Putih. Iya, masalah pertemuan apakah perlu Pak Jokowi dengan Pak Presiden Prabowo langsung, saya rasa itu biarkanlah beliau-beliau yang paling paham tentang itu. Jadi itu sekali lagi bukan substansi untuk menjawab persoalan ya, tetapi itu sangat bagus untuk persatuan nasional, konsolidasi Republik yang hari ini situasinya seperti itu sangat bagus. Tetapi kan ini masalah menjawab persoalan ya. Sekali lagi Pak Jokowi tidak akan turun ke masyarakat, tidak akan itu hanya silaturahmi kebangsaan. Beliau tidak akan menjawab mewakili pemerintah, tentunya tidak akan seperti itu posisi politiknya, dan beliau tidak akan, sekali lagi bukan akan membangun oposisi sehingga tidak ada yang perlu ditakuti, tetapi melalui diskusi-diskusi. Kalau Pak Jokowi itu kami berdiskusi misalnya beberapa kali diskusi dengan Pak Jokowi, situasi hari ini masih jauh sekali dibandingkan situasi COVID, dan Pak Jokowi punya pengalaman untuk itu, untuk menjawab tantangan-tantangan itu, menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Pengalaman Pak Jokowi ini sangat penting untuk pemerintahan hari ini. Dan pesan-pesan ya, masukan-masukan Pak Jokowi bisa disampaikan melalui kanal apapun ya, baik melalui langsung ya, melalui Wapres juga, melalui pejabat-pejabat di kementerian yang Pak Jokowi juga masih banyak kenal ya, untuk program-program banyak sekali. Masyarakat, tokoh-tokoh yang datang ke Pak Jokowi di Solo itu banyak sekali yang menyampaikan memang keluhan-keluhannya, baik tentang situasi yang mereka hadapi ya, tentang MBG, tentang koperasi Desa Merah Putih ini banyak sekali ya. Tapi per hari ini kan itu sudah mulai dijawab. Misalnya koperasi Desa Merah Putih itu juga ya, banyak sekali kepala desa yang melapor kepada Pak Jokowi. Tentunya Pak Jokowi tidak akan menyampaikan itu secara terbuka, yang akan nanti bisa disalahartikan, bisa dinarasikan menjadi itu tadi adu domba kembali, kan begitu. Pak Jokowi tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti itu, tapi beliau akan memberikan masukan ya, karena beliau sebagai seorang presiden yang mempunyai pengalaman di tengah-tengah situasi yang tidak kalah, bahkan lebih parah dari hari ini, dan saya yakin Pak Prabowo juga paham itu ya, oleh karena itu melihat situasi hari ini, kami Projo masih percaya kepada pemerintahan ini karena sudah mulai mendengar dan memperbaiki situasi-situasi yang ada ya. Oke, hari ini masih MBG, kami juga sudah mendengar bahwa Koperasi Desa Merah Putih juga sudah akan berproses di hukum, kan begitu, sudah akan dilakukan perbaikan, kan begitu. Jadi menurut saya oke lah, ini kalau sempat dibangun narasi kedua tokoh ini mempunyai hubungan diadu domba tidak baik, ini merupakan hal yang baik, bukan hanya simbol, tetapi saya yakin kami yakin, Projo yakin ini akan membangun kembali katakanlah ya, masukan-masukan Pak Jokowi, pengalaman-pengalamannya ini akan membantu pemerintah saat ini untuk menjawab atau mengatasi persoalan-persoalan yang ada.
Oke, nah ini yang saya tanyakan ke Prof. Burhan. Terakhir Prof, terkait dengan Jokowi Effect yang mungkin sudah dibahas juga tadi disinggung beberapa kali, seberapa besar mungkin Pak Jokowi bisa memberikan impact ataupun efek gitu untuk paling tidak memberikan masukan-masukan maupun juga mungkin perbaikan-perbaikan atas pemerintah ataupun jalannya pemerintahan saat ini? Iya, memang Pak Jokowi masih punya taji ya, tetapi tajinya berkurang, dan itu wajar karena beliau sudah tidak lagi menjadi presiden. Tapi setidaknya di beberapa basis seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa provinsi mayoritas non-muslim, Pak Jokowi masih didengar. Tapi lagi-lagi masalah utamanya ini bukan soal apakah Pak Jokowi masih punya pamor atau tidak. Masalah utamanya adalah ekonomi. Ya. Dan di situ dibutuhkan solusi teknokratik oleh mereka yang punya power. Nah, Pak Jokowi secara formal sudah tidak punya power untuk misalnya bagaimana mengatasi tekanan fiskal, bagaimana mengatasi pelemahan rupiah, bagaimana mengatasi penurunan indeks harga saham. Itu sumber ketidakpuasan publik. Jadi kalau misalnya saran-saran misalnya ya hebat dari Pak Jokowi tidak dieksekusi oleh pemerintah, yang nggak ada impactnya buat publik. Jadi yang paling utama adalah bukan pamor simboliknya Pak Jokowi, karena ujungnya basis Pak Jokowi sendiri sekalipun seberapa cintanya pun pada Pak Jokowi, kalau menghadapi masalah ekonomi ya marah juga. Jadi pada titik itu saya kira memang perlu kolaborasi ya antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, tentu dalam rangka mengeksekusi hasil-hasil pertemuan simbolik menjadi solusi teknokratik. Oke, saya melihat Pak Prabowo sudah mulai ada perubahan ya, ada moratorium pendirian SPBG, kemudian liburan sekolah nih, ya ini kan sebentar lagi liburan sekolah ya, cukup lama. Itu dihentikan sama sekali operasional SPBG. Jangan lupa waktu kemarin Ramadan orang libur itu dibagi tuh SPBG itu. Kemudian ada komentar keras juga dari Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan untuk mengatasi penghambur-hamburan ya 1 triliun per bulan gitu ya. Itu ada upaya untuk mendengar. Tapi pertanyaannya adalah MBG ini kan baru satu isu ya Brand. Ada isu lain yaitu isu ekonomi, yang menurut saya MBG dengan diperbaiki tata kelolanya mungkin memberikan semacam sinyal positif bahwa spending yang terlalu jor-joran bisa dihemat gitu. Tapi sisi lain pemerintah juga harus mengeluarkan paket stimulus untuk menggerakkan ekonomi. Itulah solusi yang menurut saya bisa ya mengembalikan popularitas pemerintahan Pak Prabowo, dan tentu saja semuanya akan happy kalau misalnya Pak Prabowo dengan dibantu Pak Jokowi mampu memberikan solusi nyata atas masalah atau himpitan yang sekarang mendera masyarakat. Oke, tidak cukup dengan hanya pertemuan, kemudian masukan-masukan, tapi harus dieksekusi secara nyata gitu ya. Solusi teknokratik tadi disampaikan Mas Burhan yang bisa harus dilakukan Pak Prabowo supaya bisa menjawab tuntutan-tuntutan maupun juga kritik-kritik yang dilayangkan ke pemerintah beberapa waktu belakangan ini. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, dan juga Bang Freddy Damanik, Wakil maksud kami Sekjen DPP Projo, sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Mas. Saudara, jangan beranjak, kami masih akan kembali dengan informasi dari mancanegara, di mana upaya damai Amerika Serikat dan Iran masih dibayangi serangan di Lebanon. Israel masih terus menggencarkan serangan meskipun ada kesepakatan untuk mengakhiri perang. Sapa Indonesia Pagi kembali menemani Anda, Saudara. Sebuah drone militer milik Israel menghantam sebuah mobil di Gaza dan menewaskan 3 orang di dalamnya. Warga segera berkumpul di sekitar mobil mencoba memberikan pertolongan sesegera mungkin. Sejumlah orang yang terluka langsung dievakuasi ke rumah sakit, namun 3 orang lainnya tewas. Hal ini terjadi dalam perjanjian gencatan senjata. Namun pihak Israel menyebut drone itu menargetkan anggota Hamas.
احنا بنموت، احنا اتدمرنا. شو كامل عريس ماشي له في شيء له حماس قاعد جاسوس يقصفوه. الذنب حرام عليكم، ارحمونا شويه، ارحمونا. اللي بيمشي بالشارع بيخاف عليه، كل سفرين على اتصال، ارحمونا. حسبنا الله وانت نعم الوكيل وبس. Upaya damai Amerika Serikat dan Iran masih dibayangi serangan di Lebanon. Israel masih terus mengejarkan serangan meskipun ada kesepakatan untuk mengakhiri perang sudah di depan mata. Rudal-rudal yang terbakar masih berjatuhan dari langit di wilayah Nabatiyah. Dalam laporan kantor berita nasional, pesawat tempur masih melancarkan serangan udara di pinggiran kota Kfar Tebnit menuju Bukit Ali Al-Taher. Israel sebut akan terus melakukan serangan dan melawan ancaman yang ditimbulkan oleh Hizbullah, meskipun ada kesepakatan untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran yang mencakup Lebanon. Kesepakatan damai yang disetujui Presiden AS Donald Trump direspon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu mengaku berteman dengan Trump, kadang sepemahaman, namun juga kerap bertentangan. Israel menjadi salah satu poin kesepakatan damai lantaran Iran meminta penghentian serangan di Lebanon. נרגש מהאכפתיות שלך, אם אני ארוץ או לא ארוץ. אני מבין. אז אני רוצה להרגיע אותך. כן, אני הולך לרוץ, ואני מתכוון גם לנצח. זה אחד. לגבי היחסים שלי עם הנשיא טראמפ, שזה בעצם השאלה ששאלת, בארצות הברית אומרים שהנשיא טראמפ עושה כל מה שאני מבקש, ובארץ אומרים הפוך, שאני עושה כל מה שהוא מבקש. אז זה לא נכון, וזה לא נכון. זה יחסים של שותפים, שמכירים אחד את השני הרבה פעמים, אמרתי מסכימים הרבה פעמים, לפעמים גם לא מסכימים, זה קורה במשפחות הכי טובות. Amerika Serikat dan Iran siap tanda tangani kesepakatan mengakhiri perang hari Jumat. Kedua negara rencananya meresmikan perdamaian di Jenewa, Swiss. Perang Amerika Serikat dan Iran memasuki babak baru. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan telah menandatangani nota kesepahaman untuk mengakhiri perang dengan Iran. Sementara di Teheran, Iran, televisi pemerintah juga menayangkan foto Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani kesepakatan awal untuk mengakhiri perang dengan Amerika Serikat. Pezeshkian terlihat memegang berkas perjanjian dalam bahasa Farsi dan memperlihatkan tanda tangan sang presiden yang bersanding dengan tanda tangan Trump. Rencananya perjanjian damai Amerika Serikat Iran akan digelar di Jenewa, Swiss hari Jumat. Dalam kesepakatan tersebut, Trump klaim bahwa Iran telah setuju tidak akan memproduksi senjata nuklir. So the deal we reached with Iran on Sunday will be signed shortly. Tomorrow, maybe the next day. Subject deals. My whole life is all about deals. That's all I ever did is make deals. Importantly, Iran has agreed that they will neither produce nor procure a nuclear weapon. Neither produce. Namun, Menteri Luar Negeri Iran membantah pernyataan Trump tersebut. Iran mengklaim ada beberapa poin yang disepakati dan tidak ada pembahasan soal nuklir. Arakci mengatakan bahwa isu nuklir dan pencabutan sanksi akan dibahas pada fase selanjutnya dari pembicaraan tersebut. زودی امضای رسمی اون صورت خواهد گرفت. احتمالاً روز جمعه و در محلی که مشخص خواهد شد و همون روز دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی آغاز خواهد شد.
Kesepakatan awal untuk mengakhiri perang mulai berlaku secepatnya setelah para pemimpin dari kedua negara menandatanganinya. Di antaranya pembukaan Selat Hormuz hingga mengakhiri semua sanksi bagi Iran. Masih dari mancanegara, saudara, Ukraina menghantam kilang minyak utama Rusia untuk yang kedua kalinya dalam sepekan terakhir. Ledakan dan kebakaran besar melanda kota Moskwa, Rusia setelah kilang minyak utamanya dihantam drone Ukraina. Lokasi kebakaran ini hanya berjarak 15 km dari Kremlin. Ukraina menyerang Rusia sepanjang malam dengan mengirimkan ratusan drone. Pihak Rusia melaporkan telah menghancurkan sekitar 555 drone Ukraina di sejumlah daerah. Sementara di Los Angeles, Amerika Serikat, sebuah kompleks pergudangan yang besar hangus dimakan api. Asap hitam pekat menggulung ke angkasa akibat kebakaran masif yang melanda sebuah kompleks pergudangan di tengah kota Los Angeles, Amerika Serikat. Para petugas pemadam kebakaran mengerahkan sebagian besar armadanya untuk mencegah api merambat ke daerah lain. Warga sekitar diimbau untuk menutup semua pintu dan jendela serta ventilasi untuk berlindung. Timnas Swiss meraih kemenangan 4-1 atas Bosnia-Herzegovina pada lanjutan fase grup Piala Dunia 2026. Kemenangan ini membawa Swiss menguasai puncak klasemen grup B. Informasinya usai jeda, saudara. Anda masih di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Layanan terhadap jemaah lansia dan disabilitas terus diintensifkan petugas haji di Madinah pada fase pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air. Fokus pelayanan pada gelombang kedua kali ini adalah memastikan jemaah dalam kondisi fit to flight atau layak terbang saat kembali ke Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan visitasi oleh petugas haji ke hotel-hotel jemaah di Madinah, Arab Saudi. Setiap hari petugas menargetkan kunjungan kepada 20 hingga 30 jemaah lansia untuk memantau kondisi kesehatan, memberikan pendampingan ibadah, serta berkoordinasi dengan ketua kloter dan tenaga kesehatan jika ditemukan jemaah yang memerlukan penanganan khusus. Langkah ini dilakukan agar jemaah tetap sehat, dapat menuntaskan ibadah di Madinah dengan baik, dan tidak tertinggal dalam proses pemulangan. Ini kita ada peningkatan visitasi, bahkan kami ada target visitasi yang diarahkan oleh kasih kami di Dakar Madinah, bahwa minimal adanya visitasi 20-30 jamaah haji lansia setiap harinya dengan kloter yang berbeda dan hotel yang berbeda. Dan datangnya kami ke hotel-hotel ini diantaranya memaksimalkan tadi, kalau ada yang sakit kita koordinasi dengan ketua kloter, kalau ada yang belum mampu didorong ke masjid kita koordinasi dengan bimbat kloternya, sehingga kami memaksimalkan pendorongan, pelayanan kesehatannya, pelayanan ibadahnya, sehingga betul-betul 8 hari di Madinah sebelum ke tanah air menjadi momentum yang berkesan secara kesehatan, ibadahnya juga, dan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat, yang mana tujuan tadi fit to flight tadi. Informasi lainnya, saudara, sejumlah titik traffic light atau lampu lalu lintas di Surabaya, Jawa Timur tidak berfungsi terdampak pemadaman bergilir. Akibatnya arus lalu lintas terganggu dan diatur manual oleh polisi. Seperti di kawasan Wonokromo ini, sejumlah personel Polrestabes dan Dishub Surabaya menutup salah satu ruas dan mengatur arus kendaraan yang melintas. Ini dilakukan guna meminimalisasi kemacetan di wilayah tersebut. Petugas mengerahkan genset agar pasokan listrik untuk lampu lalu lintas kembali normal. Sebelumnya sejumlah wilayah di Jawa Timur terkena pemadaman bergilir, salah satunya di Surabaya. Satu jaman. Jadi ini masih diupayakan petugas dari SITS ke sini bawa genset untuk menyalakan
ini sementara. Ada 10 titik Pak tersebar di kota Surabaya. Itu penyebabnya kenapa Pak? Penyebabnya di gangguan listrik PLN Pak, pemadaman bergilir. Oh, pemadaman bergilir ya. Terus untuk mengantisipasi kemacetan akibat lampu traffic light ini padam, seperti apa Pak? Antisipasinya kami menggunakan genset untuk sementara karena PLN-nya yang padam, sehingga kita tidak tahu kapan menyala kembali. Pemadaman listrik juga terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Warga yang terdampak mengaku nyaris melumpuhkan aktivitas mereka. Bahkan beberapa pelaku UMKM menyebut mengalami kerugian lantaran pembeli berkurang. Warga berharap PLN segera memperbaiki kinerja jaringan listrik dan selalu menginformasikan jika akan melakukan pemadaman bergilir. Ya sangat membantu. Apalagi kadang sering padamnya nggak tahu. Kadang pas sore, kadang mesti pas maghrib, kebanyakan. Belum ada informasi gitu. Nggak ada informasi mana. Pas orang mau sholat maghrib, nanti jam 7, jam 8 nanti nyala. Ya sangat dia nggak bisa berjalan Pak. Yang inisiatifnya ya pakai lampu cas. Ya, untuk warga sih sangat ini ya merasa gimana dengan keadaan kalau pas yang para pedagang gitu Pak, ya, merasakan yang kurang nyaman saja sih. Kadang matinya agak lama sih. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan kesiapannya dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada tahun 2026. Hal ini menyusul adanya indikasi kemunculan fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga 2027 dan berpotensi memicu musim kemarau lebih panjang. Usai rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan bersama pemerintah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Praetno menjelaskan antisipasi utama yang perlu dilakukan adalah menjaga ketersediaan sumber air, terutama di kawasan hutan pedalaman yang jauh dari sungai. Menurutnya, pengalaman saat El Nino 2015 menunjukkan kebakaran tidak hanya terjadi di wilayah tepi sungai, namun juga di tengah hutan dan lahan gambut yang sulit dijangkau. Ini tidak hanya terjadi di wilayah pinggiran dekat sungai, yang memang pasti kalau dekat sungai kan sumber airnya kan akan banyak, rembesan-rembesan. Tapi kebakaran ini bisa terjadi di tengah hutan, di tengah kawasan hutan yang memang sumber airnya tidak ada, kering, karena kering. Nah, oleh karenanya ini yang penting dilakukan selain modifikasi cuaca tadi ya, bantuan hujan buatan, mumpung awan masih tersedia. Nanti kan akan terjadi di bulan Juli, Agustus, September, Oktober katanya tadi ya. Kalau mulai Juni, Juli tadi. Nah, mumpung masih dalam tahap masih ada awan, itu bisa dilakukan modifikasi hujan buatan. Nah, tetapi juga yang harus kita perhatikan adalah kalau terjadi kebakaran, apalagi El Nino, itu apalagi terjadi di lahan gambut, ya, gambut yang memiliki ketebalan 2-4 meter, itu kita harus secara arif juga melakukan, ya bisa bagus digantungkan waterbombing, tapi yang kita jaga itu jaraknya, karena kipas helikopter itu juga akan nanti membara gitu, mengipasi gitu, seperti sate gitu ya. Karena gambut itu kan di bawah yang menggerogoti, di atas permukaan mungkin tidak terbakar, asap saja. Selain modifikasi cuaca atau hujan buatan, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya penyiapan embung, yakni kolam penampungan air hingga tangki air darurat untuk mendukung operasi pemadaman di darat. Langkah ini dinilai krusial, mengingat sumber air kerap berjarak hingga beberapa kilometer dari titik kebakaran. Edi juga mengingatkan penanganan kebakaran di lahan gambut memerlukan perhatian khusus. Jahwa Majid, Muhammad Jamjari, Kompas TV, Jakarta. Pekan Raya Jakarta tidak hanya menjadi ajang berbelanja dan hiburan bagi masyarakat. Sejumlah merek juga hadir dengan berbagai pengalaman yang menarik perhatian pengunjung. Salah satunya hadir melalui konsep dua dunia berbeda yang memadukan keseruan dan gaya hidup aktif. Pekan Raya Jakarta tak hanya menjadi ajang hiburan dan belanja, tetapi juga menjadi wadah bagi sejumlah merek untuk menghadirkan pengalaman interaktif bagi pengunjung. Salah satunya ditunjukkan oleh Nutrisari dan Hailo dengan menghadirkan konsep dua dunia berbeda dalam satu area, memadukan keseruan
dan gaya hidup aktif. Oke, kali ini di PRJ tahun ini kami membawa konsep dua dunia yang berbeda dalam satu area, di mana kita ada Nutrisari Land, di mana memberikan nuansa yang colorful dan juga playful. Selain itu kita juga ada Hilo Strong Playground, di mana kita memberikan nuansa yang tentunya aktif dan juga strong. Tak hanya menyajikan produk kaya vitamin dan tinggi protein, berbagai aktivitas interaktif juga dihadirkan untuk menambah keseruan pengunjung. Mulai dari aktivitas serok hadiah hingga Dead Hang Challenge yang mengajak pengunjung menguji ketahanan dan kekuatan fisik. Antusiasme pengunjung juga terlihat tinggi. Tidak hanya datang untuk berbelanja, mereka juga aktif berpartisipasi dalam berbagai tantangan yang disediakan. Bahkan rela mengantri untuk ikut merasakan pengalaman tersebut. Kami cukup puas dengan hasil yang kami dapatkan di tahun ini, karena di tahun ini kami merasakan antusias pengunjung PRJ yang tidak hanya membeli produk tapi juga berinteraksi dengan produk kami dengan mengikuti challenge-challenge seperti tadi yang aku bilang. Mereka mengikuti Dead Hang Challenge, mereka mengikuti serok gratis, dan itu antusiasnya juga cukup besar ya, karena untuk mengikuti challenge itu mereka rela untuk mengantri. Dengan beragam aktivitas interaktif yang dihadirkan, pengunjung tak hanya mendapatkan hiburan, tetapi juga inspirasi untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat. Tim Liputan, Kompas TV. Dalam sebulan terakhir, Bank Indonesia secara agresif menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 1 persen poin ke 5,75%. Siapa target kenaikan dari BI rate ini? Investor asing demi menstabilkan rupiah atau perbankan yang berarti cicilan masyarakat berpotensi naik? Kompas Bisnis akan mengulas dan bertanya ke ekonom setelah jeda ini.